Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me introduce myself to you. My name is Tika Ayu Lestari. You can call me Tika. And I am a student from TBE program atau Tadris Bahasa Inggris. Saya di sini akan menjelaskan ruang lingkup serta tujuan dan fungsi mempelajari ilmu kalam, yaitu sebagai tugas UTS dari makul ilmu kalam. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke intinya ruang lingkup dan tujuan kita mempelajari ilmu kalam, kita harus tahu apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam dikenal juga sebagai ilmu teologi rasional, merupakan cabang penting dalam studi agama Islam yang telah berkembang dan memainkan peran sentral dalam pengembangan pemahaman agama. Ilmu kalam muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan filsafat dan teologis yang muncul dalam dunia Islam pada masa itu. Kemudian pada periode awal sejarah Islam terdapat perdebatan intens tentang hubungan antara iman dan akal dan bagaimana pemahaman teologi Islam dapat diselaraskan dengan pemikiran filsafat Yunani yang telah masuk ke dunia Islam, diselaraskan dengan pemikiran filsafat klasik. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan tadi apa itu definisi dari ilmu kalam, selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup ilmu kalam serta fungsi dan tujuan kita mempelajari ilmu kalam. Nah, apa saja sih ruang lingkup ilmu kalam ini? Namun sebelum itu tadi saya sudah menjelaskan definisinya, apa itu ilmu kalam. Nah, dalam halnya ruang lingkup ilmu kalam itu membahas berbagai aspek agama Islam yang mendasar seperti konsep Allah atau keesaan Allah, kenabian, takdir, akhirat, etika, dan moralitas. Ilmu kalam memeriksa dan merumuskan pandangan tentang topik-topik ini, menjawab berbagai pertanyaan teologis yang muncul seiring perkembangan pemikiran manusia. Dengan demikian, ilmu kalam tidak hanya memungkinkan penyelarasan keyakinan agama dengan penalaran rasional, tetapi juga menggali kedalaman pemahaman tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian, pokok-pokok bahasan utama dalam ilmu kalam atau ruang lingkupnya tadi. Para pemikir Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina atau Avicenna telah berkontribusi pada perkembangan pemikiran teologis yang melibatkan penalaran rasional. Kemudian, ilmu kalam muncul pada abad pertengahan Islam sebagai respon terhadap perdebatan ini. Ilmu kalam bertujuan untuk memadukan keyakinan agama dengan argumentasi rasional. Dalam konteks ini, para sarjana kalam berusaha menjawab berbagai pertanyaan teologis dan filsafat yang muncul, seperti sifat-sifat Allah, kenabian, takdir, akhirat, dan aspek-aspek penting lainnya dalam Islam. Ilmu kalam menjadi sarana penting dalam menyatukan ajaran agama dan penalaran rasional. Serta dalam perkembangan ilmu kalam tidak hanya menjadi alat untuk merumuskan keyakinan agama dalam Islam, tetapi juga berperan sebagai jembatan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan perpecahan dalam pemikiran keagamaan. Ilmu kalam membantu mendamaikan konflik teologis dengan memberikan dasar argumen dan pemahaman yang lebih tajam. Karena sejarah panjang dan kompleksnya, ilmu kalam telah mengalami evolusi yang menghasilkan berbagai aliran pemikiran.
seperti aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah yang masing-masing memiliki pandangan dan metode analisis yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu kalam menjadi penting dalam memahami keragaman pemikiran agama dalam tradisi Islam. Nah, teman-teman, kita masuk ke ruang lingkupnya atau pokok-pokok pembahasan utama dalam ilmu kalam. Tadi saya sudah sebutkan ada 5. Yang pertama itu ada keesaan Allah, kenabian, takdir, qadar, serta etika dan berbagai lainnya. Nah, apa sih konsep Allah itu? Konsep Allah, ilmu kalam memeriksa konsep Allah dalam Islam yang merupakan elemen inti dari keyakinan. Ini mencakup pemahaman tentang sifat Allah seperti keesaan, keabadian, kekuasaan, pengetahuan, keadilan, dan kasih sayang. Ilmu kalam berusaha menjelaskan bagaimana manusia dapat memahami sifat-sifat ilahi dan bagaimana konsep ini mempengaruhi pemahaman tentang dunia dan kehidupan manusia. Nah, konsep Allah itu kurang lebihnya ya seperti kita memahami sifat-sifat Allah, keesaan Allah, sehingga mempengaruhi kita dalam pemahaman kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, kemudian itu kenabian. Kenabian, ilmu kalam memeriksa peran dan sifat kenabian dalam Islam. Ini mencakup diskusi tentang wahyu, mukjizat, misi para nabi, dan hubungan antara manusia dan kenabian. Konsep kenabian adalah elemen penting dalam pemahaman agama Islam dan mempengaruhi berbagai aspek praktik dan keyakinan. Ya, tentu saja sangat penting. Kenapa? Kita tahu Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali sunnah yang kita ikuti dari Nabi, termasuk Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga itu ada qadar atau takdir, yang merupakan salah satu pokok pembahasan utama dalam ilmu kalam. Nah, qadar ini sendiri merupakan salah satu topik yang sering memicu perdebatan dalam ilmu kalam. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk ke akhirat atau ilmu kalam mencakup pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Itu merupakan akhirat, seperti konsep akhirat, surga, neraka, dan hubungannya dengan tindakan manusia selama kehidupan dunia. Konsep akhirat adalah aspek penting dalam pemahaman tentang tujuan akhir manusia dalam Islam. Nah, salah satu pokok utama atau dalam pembahasan ilmu kalam itu ada akhirat, yang mana sangat penting untuk kita ketahui tujuan akhir kita di dunia ini yaitu akhirat. Nah, seperti surga maupun neraka, itu merupakan salah satu aspek yang ada di akhirat. Nah, setelah itu kita masuk ke poin terakhir, yaitu ada etika atau moralitas, yang mana ilmu kalam juga membahas etika dan moralitas dalam Islam. Ini mencakup pertimbangan tentang tindakan baik dan buruk, konsep pendidikan, keadilan, dan bagaimana manusia harus menjalani kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nah, teman-teman, itulah ruang lingkup atau pokok-pokok pembahasan dalam ilmu kalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan kita mempelajari ilmu kalam. Nah, jadi fungsi dan tujuan kita mempelajari ilmu kalam itu apa sih, teman-teman? Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu menyelaraskan iman dan akal. Salah satu tujuan utama ilmu kalam adalah untuk menyelaraskan iman dan akal. Ini memungkinkan individu untuk memahami keyakinan agama secara lebih mendalam dan bermakna dengan merumuskan dasar argumen yang rasional untuk keyakinan agama. Nah, poin selanjutnya yaitu ada mengatasi tantangan filsafat dan teologis. Ilmu kalam menjawab berbagai pertanyaan teologis dan
filosofis yang muncul dalam dunia Islam. Dengan itu, ilmu kalam memberikan dasar argumen yang kuat bagi keyakinan agama dan berfungsi sebagai pemecah tantangan-tantangan teologis tersebut. Kemudian ke poin selanjutnya, yaitu membantu merumuskan keyakinan. Ilmu kalam membantu dalam merumuskan keyakinan agama dan mendefinisikan prinsip-prinsip penting dalam Islam. Ini berkontribusi pada baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.